Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Diki Harijmanto. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat program konversi mata uang dengan menggunakan Android Studio. Yang saya pakai ini Android Studio versi 4. Nah, di sini saya membuat aplikasi konversi mata uang dalam rangka tugas mata kuliah Android Studio ya, dalam pemrograman mobile. Pertama-tama kalian buka dulu untuk menu Android Studio-nya, klik Start, di sini pilih Android Studio. Lalu klik, nanti akan muncul tampilan Android Studio secara blank. Di sini saya tidak akan mengcoding lagi karena saya pikir waktunya akan kelamaan ya untuk mengcoding lagi karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini setelah kalian buka tampilan Android Studio, maka pertama-tama itu kalian buat dulu projectnya ya. Project Android Studio, file, new project, new project, langsung buat nama file konversi mata uang. Langsung klik OK dan akan muncul dua tampilan ya. Dua sheet, yaitu sheet pertama Activity Main XML yang fungsinya untuk mengatur layout dan tata letak tampilan kita. Yang kedua Main Activity Java, ini untuk sumber codingnya ya. Coding untuk menggerakkan layout yang ada di sini. Nah, di sini pertama yang saya pakai itu untuk layoutnya itu linear layout. Linear layout ini di sini dijelaskan ya, sebuah layout dengan susunan tampilan secara horizontal single column atau vertikal atau single row. Di sini ada keterangannya kalau kalian ini. Nah, di sini linear layout di bawahnya ini settingan dari tata letak linear layout. Ya, seperti layoutnya, lebarnya seperti berapa, tingginya berapa. Ini kita setting match parent, orientasinya apa vertikal, gravitinya apa, center di tengah, paddingnya itu kayak rata kiri, rata kanan lah, gitu. Untuk konteksnya main activity. Nah, di sini kenapa saya menambahkan image view yang fungsinya itu nanti untuk menambahkan gambar pada tata layout yang saya buat. Nah, di sini apabila kalian ingin menambahkan gambar itu terlebih dahulu kalian masukkan ke dalam ini yang sebelah kiri itu drawable. Nah, itu kalian tinggal drag aja ataupun diinsertkan pada filenya Android Studio di drawable ini. Nah, saat ini saya menggunakan nama filenya itu currency. Nah, pastikan untuk penulisan nama file ini huruf kecil semua ya teman-teman, karena kalau ada huruf besar dia tidak akan mau. Nah, di sini ini codingnya, layoutnya, lebarnya seperti apa, height-nya seperti apa, dan juga gravitinya itu center. Wrap content ini maksudnya itu ini ya, apa tuh, kalau wrap itu kan membungkus, konten pembungkus, jadi isinya sesuai dengan kontennya gitu. Jadi dia akan menyelimuti sesuai dengan konten yang ada gitu. Nah, ini untuk gravity itu center yang berarti tengah. Nah, di sini source-nya SR itu short-nya itu mengambil dari mana? Dari file drawable yang nama filenya currency yang kita akan tarik. Nah, karena di sini terdapat kita ingin membuat dua layout ya, makanya kita juga membuat linear layout yang satu lagi. Yang mana yang linear satu lagi itu yang kita marginnya itu 20 dp, layout width-nya itu kita pakai wrap content, height-nya pakai wrap content, orientasinya kita pakai original. Nah, di sini ada yang namanya edit text, text view. Ya. Nah, ini untuk yang di sini ini merupakan yang linear layout yang kedua itu membuat tampilan setelah linear layout yang pertama, jadi di bawahnya. Nah, ini edit text. Nanti yang edit textnya ini kita berfungsinya untuk ini ya, apa tuh, mengetikkan uang rupiah yang akan kita konversikan. Itu. Terus yang kedua text view ini yang untuk kita meletakkan sama dengannya, gitu ya kan. Nah, terus yang text view yang ketiga hasil konversinya kita akan melihat. Nah, di sini kita pakai backgroundnya itu nanti warnanya
ini ya, yang untuk text view-nya misalnya sesuaikan, bisa mau putih, mau apa gitu. Nanti kita lihat yang sesuai dengan yang diinginkan lah. Nah, untuk text size-nya itu 20 sp. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, di bawahnya lagi ada tombol bottom. Yang mana tombol bottom ini fungsinya itu untuk mengeksekusi ya. Mengeksekusi hasil dari nilai konversi yang kita inginkan. Nah, contohnya bottom untuk mengkonversi dari rupiah ke dolar, dari rupiah ke yen, dan dari rupiah ke euro. Nah, di sini kalian bisa men-settingnya. Nah, ini di sini sama ya. Karena ini Active XML, jadi fungsi-fungsi ini hanya untuk layout bottom. Nah, ataupun layout dari Android Studio. Nah, di sini kita setting layout lebarnya berapa, margin atasnya berapa, tingginya berapa, teksnya apa isinya, kontennya. Misalnya nanti kita tulis rupiah ke USD, nanti di bottomnya akan muncul seperti ini. Yang ke berikutnya itu text size. Text size-nya itu berapa. Nah, itu text color-nya apa. Nah, background apa. Nah, pada saat diklik, ya berarti kan karena di sini rupiah ke dolar, jadi diklik itu dolar. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama, ID-nya itu dari rupiah ke dolar. Sama antara rupiah ke dolar dengan rupiah ke yen, dengan rupiah ke euro akan sama. Sama. Nanti hasilnya itu setelah kalian mengetikkan ini dan pastikan tidak ada huruf yang merah, maka ini dianggap berhasil. Dan kalian bisa melihat di layout validation. Nah, layout validation seperti ini. Mungkin agak lama karena Android. Nah, ini munculnya akan seperti ini. Ini yang tadi yang saya bilang yang dari drawable-nya. Yang ini tadi yang saya bilang yang berada di ininya ya, rupiah dolar sama dengan hasil konversinya. Nah, ini yang bottom-bottomnya ini. Rupiah ke dolar, rupiah ke yen, dan rupiah ke euro. Oke, sampai sini bisa mengerti. Berikutnya ke main activity codingnya ya. Untuk main activity, untuk di codingnya sendiri, yaitu kita import yang Android OS bundle, view, widget button, edit text view. Nah, ini karena yang bisa dibilang yang fasilitas-fasilitas ini yang akan kita gunakan dalam Android Studio. Nah, berikutnya itu kita ke public class ya. Public class ini fungsinya itu kayak kita bisa mempublikasikan kelas yang kita ingin buat ya. Misalnya input uang, rupiah ke dolar, rupiah ke euro, rupiah ke yen, dan hasil konversinya mau seperti apa. Dan juga satu lagi untuk double angka. Angka ini nanti merupakan nanti nilai yang akan kita masukkan ke dalam mata uang yang akan kita konversikan. Lalu kita create di dalam semuanya, ya kan. Pada saat kita input mata uang, kita temukan find view by ID, berarti temukan view ini gambar melalui ID uang underscore input. Maksudnya bukan gambar ya, berarti kan temukan berdasarkan ID gitu ya, ID yang dilihat gitu, maksudnya yang dilihat oleh sistem. Ini find view by ID. Begitu juga euro, USD, dan yen. Nah, itu berdasarkan yang tadi RID ini radio yang sudah direcord gitu. Nah, langsung hasil konversinya seperti apa nanti akan ditemukan. Nah, di sini di bawahnya kita tambahkan fungsi-fungsinya. Jika kita mengklik nanti ya, fungsi di sini kita menggunakan fungsi if, ya kan. Contohnya jika kita memasukkan uang dan mengklik angkanya, masukkan angka dan mengklik konversi dari rupiah ke dolar, maka sintaknya akan seperti ini. Angka yang kita ketikkan dibagi nilai yen. Yen itu misalnya berapa? 132, akan dibagikan 132. Berikutnya juga sama dengan euro. Angka yang kita inputkan akan dibagi dengan konversi atau kurs yang sudah kita setting. Berikutnya juga dengan dolar, sama 14.466. Dan pastikan semua tidak ada tanda merah. Nanti setelah kalian mengklik gambar bottom yang sudah tadi kalian buat, maka secara otomatis angkanya akan muncul. Nah, dari sini
sebelum kalian meng-loading ke sini, kebetulan saya di sini pakai ininya secara eksternal ya, yang untuk tampilan ininya emulatornya saya pakai yang eksternal, karena untuk yang internal saya nggak bisa, jadi pakai eksternal yaitu Samsung. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Nanti kita kembali ke batch 2 dalam bagaimana cara penggunaan programnya. Sekian, terima kasih.